Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apa kabarnya dalam minggu ini? Saya percaya bahwa kita semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online service kami. Jemaat Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia. Sebab Dialah yang layak untuk kita tinggikan. Firman Tuhan mengatakan, dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan di bumi, dan yang di bawah bumi dan yang di dalam laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita memuji dan menyembah Dia. This is my story.
selama-lamanya. Kami akan memuji Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau Yesus Kristus yang layak untuk ditinggikan. Engkau anak domba Allah yang kini duduk di atas tahta, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our heart are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Sinless Savior died, and he rose from the dead. My sinful soul is free by grace, and grace alone I save. Christ Jesus bear it all. Christ Jesus bear it all. Soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. Oh, to you our heart are open wide,
kami tinggikan nama-Mu. Oh, sebab hanya Kau yang layak untuk dipuji. To You our heart are open wide, and no one here can hide from Your great love. For You are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, I've seen the Savior die, and He rose from the dead. My sinful soul is free by grace and grace alone. I say, Christ Jesus bear it all. Thank You, Jesus. Let every heart and soul rejoice. We welcome You with praise. We welcome in this place. Exalt Your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. To Christ be all the glory. Tidak ada yang lain ya Tuhan, yang patut dipuji dan disembah selain daripada Engkau, Yesus, yang kini duduk di atas tahta, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kejayaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. To You our heart are open wide, and no one here can hide from Your great love. For You are worthy of it all, as Jesus glorified. Because the sinless Savior died, and He rose from the dead. My sinful soul is free by grace and grace alone. I say, Christ Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. We welcome You with praise. We welcome in this place. We exalt Your name. We exalt Your name with highest praise. For You are worthy. For You are worthy. We exalt Your name with higher praise. We exalt Your name with the highest praise. As Jesus glorified.
bagi Engkau. Yesus Kristus yang duduk di atas tahta, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pemerintahan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Bagimu-lah segala pujian, hormat, dan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Sama-sama kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kerinduan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan. Karena memang Dia layak untuk menerima segala kemuliaan. Karena apa yang Dia telah lakukan bagi kita itu luar biasa. Dan memang karena Dia adalah Allah yang hebat. Dia memang Allah yang indah. Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang kasih-Nya tidak terselami, yang membuat Dia bisa melakukan hal-hal yang di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, sama-sama pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Dan kita akan belajar tentang saling mengampuni. Ya, karena saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita sekalian, kita pasti akan sering mengalami persinggungan-persinggungan, ya, gesekan-gesekan satu sama lain. Karena ya, walaupun memang kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, namun kita masih belum memperoleh penebusan yang sepenuhnya, yang nanti ketika Kristus datang kedua kali kita akan mendapatkan yang sepenuhnya, di mana kita benar-benar secara aktual sudah tidak berdosa. Namun sementara kita hidup di dunia sekarang ini, kita masih punya kelemahan-kelemahan, kita masih punya kekurangan-kekurangan. Memang kita bertumbuh, kita sedang bertumbuh menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Namun sementara kita menuju kepada kesempurnaan dengan Kristus, kita juga masih berjuang dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Dan orang-orang di sekitar kita pun sama seperti kita. Mereka juga punya banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan, mungkin ada keanehan-keanehan. Dan kalau kita tidak mengatasi ini, kalau kita tidak belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita hidup bersama dengan keadaan kita yang belum sempurna ini, maka kita tidak akan punya hubungan yang panjang atau yang kekal ketika kita tidak bisa saling mengampuni. Ya, baik itu kehidupan kita mungkin di dalam keluarga, sebagai suami istri, dengan anak-anak kita, ataupun mungkin hubungan persahabatan kita, hubungan di dalam keluarga besar kita, mungkin sebagai saudara satu secara jasmani, dan lagi-lagi di dalam gereja pun kita sering berhubungan satu sama lain. Dan kalau kita tidak bisa mengerti dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan untuk kita saling mengampuni, maka kita tidak akan bisa bersama-sama berjalan dalam jangka yang panjang atau bahkan di dalam kekekalan. Nah, kita tidak inginkan yang seperti itu. Apa yang kita inginkan atau apa yang Tuhan mau dari kita adalah kita bisa berjalan terus bersama-sama di dalam keluarga sebagai suami istri. Tuhan mau hubungan yang permanen, tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Dan juga di dalam gereja Tuhan juga menginginkan untuk kita senantiasa bersatu bersama-sama. Kita akan terus berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan, berpisah satu sama lain, tetapi kita akan terus bersama. Nah, bagaimana itu? Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Dan itu akan kita belajar dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Baik Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bisa datang kepadamu saat ini, belajar daripadamu, dan kami mohon kiranya Engkau sendiri yang mengajar kami melalui pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus, tolong pembicara pada saat ini supaya hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran yang berasal dari-Mu dan sesuai dengan kehendak Engkau. Dan tolong kami semuanya yang mendengarkan supaya kami mengerti, dan firman yang kami dengar ini merubah hati kami sehingga kami boleh menjadi semakin lama semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, bagaimana kita hidup bersama dengan segala kekurangan-kekurangan kita yang sudah Tuhan tahu bahwa kita punya banyak kekurangan dan kita mungkin masih akan melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa. Dan Tuhan menasihati kita bagaimana untuk kita hidup bersama-sama. Dan di ayat 12 firman Tuhan mengatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, ini adalah menjadi dasar dari kehidupan kita, dasar dari bagaimana kita akan bersikap. Berdasarkan apa? Kalau misalnya kita bersikap begini dan begitu. Apa yang menjadi dasarnya adalah apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus ketika Dia menjadi manusia dan kemudian mati di atas kayu salib menebus kita, dan kemudian menerapkan semua hasil penebusan itu kepada kita melalui Roh Kudus sehingga kita percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan demikian kita bersatu dengan Kristus, kita menjadi ada di dalam Kristus. Dan apa yang terjadi adalah kita dirubah identitas kita. Seperti yang kita baca di ayat 12 ini. Identitas kita yang baru, kita yang ada dalam Kristus, yang adalah ciptaan baru, bahwa kita di ayat 12 disebut sebagai orang pilihan Allah. Kita dipilih, kita dikuduskan dan dikasihinya. Jadi ada 3 hal yang kita bisa ingat baik-baik tentang identitas kita. Bahwa pertama, kita adalah orang yang dipilih. Saudara, tidak main-main kalau kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Allah pencipta segalanya. Kita bayangkan ini, Allah yang maha kuasa, yang tidak ada yang lebih hebat daripada Dia, tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Dan kalau Dia yang memilih kita, ya saudara, mungkin biasa di dalam kehidupan kita merasa senang ketika kita menjadi orang yang terpilih. Ya, mungkin kita di sekolah pernah terpilih menjadi wakil dari sekolah untuk satu event, untuk satu perlombaan misalnya, atau kita mungkin dipilih oleh, kalau kita punya kesempatan yang bagus, kehormatan yang bagus, mungkin dipilih oleh Pak Wali Kota atau Pak Gubernur atau mungkin Pak Presiden yang memilih kita untuk satu tugas tertentu yang membuat kita merasa, wow, kita sangat dihormati, kita sangat beruntung mendapatkan kesempatan sebagai orang yang dipilih untuk melakukan suatu hal. Itu baru pilihan dari Pak Presiden. Bagaimana kalau kita dipilih oleh Allah, penguasa alam semesta ini. Dan itulah kita, itulah identitas kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Artinya kita mendapatkan kehormatan. Bukan karena kita hebat. Firman Tuhan mengatakan, Efesus 1 mengatakan bahwa kita dipilih dari semula oleh Allah. Ya, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tapi Allah memilih kita dari semula, sebelum kita lahir, sebelum kita melakukan apapun yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah memilih kita. Dan itulah identitas kita sebagai orang yang terpilih. Betapa terhormatnya kita. Dan kemudian kita disebut kudus. Kudus berarti dipisahkan, ya, dikhususkan. Ini pun ada sesuatu yang sangat terhormat kalau Tuhan menjadikan kita sebagai orang yang khusus, orang yang dipisahkan, yang mendapat tempat tertentu di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan itu. Tuhan memiliki segala sesuatu, alam semesta semuanya ada kepunyaan Dia.
Tetapi kita adalah umatnya yang kudus. Artinya dari seluruh miliknya, alam semesta yang miliknya, ada milik kesukaannya, ada milik kesayangannya, ada miliknya yang khusus, yang dipisahkan. Ya, saudara bisa mengerti itu mungkin dalam kehidupan kita punya barang-barang yang kita khususkan, yang kita pisahkan karena barang itu begitu berharga bagi kita. Kita taruh di lemari tertentu mungkin, atau kita pakai bingkai tertentu, atau kita kasih perlindungan tertentu untuk barang-barang khusus kita yang berharga. Dan saudara, itulah artinya kalau kita disebut sebagai orang kudus dari Allah. Kita kudus di dalam di pandangan Allah. Kita spesial. Tuhan memberikan kita tempat yang khusus di dalam hatinya. Dan di semuanya itu dibungkus dengan kata kita itu dikasihi. Ini makna semuanya, kalau kita dipilih, kalau kita kudus di hadapan Allah, itu karena kita dikasihi. Dan dikasihi dengan kasih yang spesial seperti yang digambarkan sebelumnya, bahwa kita bukan orang yang biasa kebanyakan, tapi kita orang yang terpilih. Kita bukan sekadar milik Tuhan pada umumnya karena Dia memiliki segala alam semesta, tapi kita adalah orang kudusnya karena kita dikasihi dengan kasih yang khusus. Itulah yang kita lihat dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ya, Kristus mati di kayu salib untuk kita. Itulah yang merubah identitas kita menjadi orang-orang yang sekarang dipilih, orang yang kudus dan yang dikasihi. Nah, berdasarkan identitas inilah kemudian Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana kita mesti hidup di dunia ini dalam kehidupan kita bersama. Ya, dikatakan, saya bacakan ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kenakanlah. Nah, berdasarkan siapa kita, identitas kita, Tuhan mengatakan kenakanlah ini. Ya, kalau kita umpamakan misalnya, kalau kita seorang polisi misalnya, ya, identitas kita adalah polisi, maka kita akan dikatakan, pakai pakaian polisi, ini ada seragam polisi. Nah, saudara, kita tidak menjadi polisi karena kita memakai pakaian polisi, kan? Ya, misalnya kalau ada seorang anak kecil, mamanya sewakan dia pakaian baju polisi dan kemudian dia pakai baju polisi, itu tidak membuat dia jadi polisi. Tetapi kalau seorang yang memang adalah seorang polisi, anggota kepolisian yang identitasnya dia adalah seorang polisi, maka dia akan diperintahkan untuk bersikap atau memakai pakaian yang sesuai dengan identitasnya itu sebagai polisi. Nah, demikianlah kita punya identitas. Tadi kita sudah baca, kita adalah orang yang dipilih, kita adalah orang kudus Allah, kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Maka sesuai identitas itu, ini yang harus kita kenakan, pakaian ini yang harus kita kenakan. Apa itu? Kita baca tadi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Inilah yang Tuhan mau kita pakai seperti pakaian. Sesuai dengan siapa kita, identitas kita, inilah sikap kita selama kita ada di dunia ini, sewaktu kita hidup bersama-sama, baik di dalam sesama orang percaya maupun dengan semua orang di dunia ini. Tuhan mau kita mengenakan atribut-atribut tertentu, atau katakanlah ini seperti pakaian secara rohani, pakaian secara mental, secara karakter yang Tuhan inginkan. Apa itu? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan begitu banyak, ya, saling menanggung dan saling mengampuni. Nah, jadi kita bisa lihat gambarannya di sini. Dasarnya adalah identitas kita, yaitu bahwa kita adalah orang yang dipilih, orang yang kudus, dan orang yang dikasihi. Nah, berdasarkan identitas itu, sekarang kita tahu yang pantas, yang patut untuk itu. Kalau kita sudah dikasihi, kalau kita sudah sudah Tuhan berikan kita kemurahan yang begitu besar, maka
Sekarang yang pantas untuk kita juga hidup sesuai dengan itu adalah kita harus punya karakter yang berbelas kasihan. Dan ini kita bisa bagi dua ya. Kalau kita lihat karakter-karakter yang digambarkan di sini, pakaian yang harus kita kenakan. Belas kasihan itu berbicara soal keadaan hati kita yang penuh dengan belas kasihan. Dari hati kita melihat saudara-saudara kita atau orang-orang lain. Ya mungkin mereka dengan segala kesalahan mereka, dengan segala kekurangan mereka, dengan segala keanehan mereka. Namun kalau kita sudah punya identitas yang baru, kita akan melihat mereka dengan belas kasihan. Karena sama seperti Tuhan telah melihat kita waktu kita masih berdosa. Tuhan melihat kita dengan belas kasihan. Tuhan lihat kita sedang menuju kepada kebinasaan dan Dia berbelas kasihan kepada kita. Demikian juga kita sebagai orang yang dikasihani oleh Tuhan, yang beroleh belas kasihan, kita pun harus mengenakan karakter itu. Di hati kita harus ada belas kasihan. Dan kalau ada belas kasihan di hati kita, akan terpancar keluar di dalam sikap dan tindakan kita. Apa itu? Kemurahan atau kebaikan. Ya, kindness dalam bahasa Inggrisnya. Dari sini kita lihat bahwa kalau kita punya belas kasihan di dalam hati, kita akan bertindak, bersikap yang nampak kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada saudara kita, kepada keluarga kita, ataupun kepada semua orang. Ketika kita punya belas kasihan, kita akan bertindak dengan baik. Kita akan melakukan hal-hal yang baik bagi mereka. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, yang jahat, yang akan melukai mereka. Tapi karena kita punya belas kasihan, itu akan nampak dari tindakan kita. Yaitu kita bermurah hati. Berbuat baik kepada mereka. Kemudian berikutnya adalah kerendahan hati. Ini menyangkut hati lagi-lagi. Di dalam kita. Di dalam hati kita tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita bukan orang baik. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Itu sikap hati kita. Itu di dalam hati kita sudah ada yang seperti itu. Bahwa ketika kita melihat orang lain yang bersalah, yang punya kekurangan-kekurangan, kita tidak melihat bahwa mereka itu rendah dan kita menghina mereka karena kita merasa bahwa kita tidak seperti mereka, kita ini orang baik. Tidak demikian. Kalau kita tahu identitas kita, apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita harusnya punya kerendahan hati dan mengetahui bahwa orang lain, kalau kita bisa melihat kelemahan di dalam orang lain, kita tahu bahwa kita pun punya kelemahan. Dan Tuhan memilih kita bukan berdasarkan kebaikan-kebaikan kita. Dan kita dengan rendah hati, kita sadar bahwa kita ini hanya diselamatkan oleh anugerah. Bukan karena kita orang baik, bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Dan karena itu kita punya pandangan yang sama sekarang terhadap orang lain, bahwa saya tidak lebih baik dari mereka. Kalau mereka berbuat salah, kalau mereka menyinggung saya, pasti saya juga menyinggung mereka. Saya juga telah menyinggung mereka, saya juga telah berbuat salah kepada mereka. Itu sikap hati, kerendahan hati. Dan kalau ada sikap rendah hati di dalam hati kita, maka akan terpancar keluar, yaitu apa? Kelemah lembutan. Kita akan bertindak dengan lemah lembut. Kita tidak akan marah, tapi kita akan melakukan hal yang lembut kepada orang lain. Karena di dalam hati kita, penilaian kita adalah orang lain lebih baik dari kita. Orang lain lebih penting daripada kita. Orang lain lebih terhormat dari kita. Sehingga kita melakukan pekerjaan kita atau bersikap atau bertindak kepada orang lain. Memperlakukan orang lain dengan lemah lembut. Seperti seorang pelayan. Itu kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat orang lain penting. Saudara, kita mungkin senang kan kalau kita pergi ke sebuah rumah makan misalnya, atau ke supermarket, atau ke toko, dan orang atau pegawai dari rumah makan atau toko itu melayani kita dengan baik. Kita senang. Dan kita tahu itulah yang disebut dengan lemah lembut. Kenapa bisa orang itu bertindak dengan lemah lembut? Karena dia menghargai kita. Karena dia pikir bahwa kita orang yang lebih berharga, lebih tinggi. Nah, itulah yang harus kita miliki, sikap dan tindakan yang harus kita miliki. Bahwa
kita punya kerendahan hati, dan karena itu kita akan melayani orang lain, memperlakukan mereka dengan baik, dengan lemah lembut. Saudara, tidak ada pelayan yang suka marah-marah kan? Tidak ada pelayan yang marahi customernya, pelanggannya. Tidak ada pelayan yang marahi bosnya, ya kan? Dia akan berbicara lembut kepada bosnya, dia akan berbicara lembut kepada orang yang dia layani. Demikianlah kita. Kalau kita sadar bahwa orang lain lebih penting dari kita, kita tidak akan berbicara yang kasar. Kita tidak akan marah ketika orang itu melakukan kesalahan kepada kita, ketika orang itu menginjak kita. Ya, seperti seorang pelayan, kalau mungkin tidak sengaja kakinya diinjak oleh customer, atau bahkan mungkin ada customer yang memang nakal, yang jahat dan menginjak, sengaja mungkin menginjak dia, sengaja memarah-marahi dia, tapi seorang pelayan yang baik, dia akan tetap bersikap lemah lembut. Saudara, apalagi kita kalau kita mengerti identitas kita, bahwa kita adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah Allah, dan kita sudah begitu bahagia, situasi kita dirubah dari orang-orang yang berdosa menjadi orang pilihan Allah, menjadi orang kudusnya Allah yang dikasihi Allah. Tentu saja kita akan menjadi orang yang rendah hati dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Dan kemudian dikatakan kesabaran. Ini juga adalah sikap hati, kesabaran ini. Di dalam hati kita, kita sudah mempersiapkan diri kita. Kesabaran atau long suffering, ya, itu punya daya tahan untuk menderita yang panjang sekali. Atau istilah kita mungkin sumbu panjang, lawannya adalah sumbu pendek. Kalau orang yang tidak sabar, kita katakan sumbu pendek, cepat sekali meledak, boom, sedikit saja dia menderita langsung meledak, seperti bom yang sumbunya pendek, ya, dinamit yang sumbunya pendek. Nah, tapi kalau long suffering berarti sumbunya panjang sekali, sudah terbakar tapi dia tidak meledak, dia tahan lama sekali. Itu yang disebut dengan kesabaran. Itu sikap hati kita. Kita di dalam hati kita sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang harus dimurkai memang. Kita ini orang berdosa yang harusnya masuk ke neraka. Tapi kalau Tuhan sudah mengampuni saya, kalau Tuhan sudah membebaskan saya dari itu, maka semua penderitaan-penderitaan yang saya alami itu bukanlah hal yang besar, itu bukan sesuatu yang tidak pantas saya terima. Itu semua pantas untuk saya terima, bahkan lebih buruk dari itu, lebih menderita dari itu saya harusnya terima. Tetapi Tuhan sudah membebaskan saya dari itu, sehingga kita menerima di dalam hati kita. Kita punya kesabaran bahwa no problem, tidak apa-apa kalau saya harus susah, kalau saya harus menderita, kalau saya harus sakit, seperti biasa saja. No problem, saya tidak harus meledak, ya, karena saya harusnya lebih menderita daripada ini. Saya harus terbakar di neraka selama-lamanya. Saya harus dipermalukan di neraka selama-lamanya. Itulah kesabaran di dalam hati. Dan apa yang akan nampak keluar kalau kita sabar? Dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini maksudnya di sini adalah sabar menanggung, ya, menanggung. Kelihatan di luar bahwa kita seperti orang yang bersedia menanggung bebannya orang lain. Beban itu bukan saja secara kekurangan secara fisik, mungkin secara finansial. Ada orang yang miskin dan kita mesti tanggung dia secara finansial, tapi seperti itu gambarannya memang. Ya, kalau orang yang lemah misalnya, yang punya beban, orang yang tidak punya penghasilan, atau bahkan mungkin orang yang berhutang dan kita harus tanggung hutang-hutangnya. Mungkin kita punya saudara misalnya melakukan satu kesalahan dan kita mesti menanggung semua hutang-hutangnya. Itu adalah beban yang harus kita pikul. Nah, inilah yang dimaksud di sini, sabarlah seorang yang lain. Kita saling menanggung beban itu. Dan bukan hanya masalah finansial di sini berbicara, tapi kelemahan-kelemahan dari saudara-saudara kita. Ketika dia melakukan sesuatu yang menyinggung kita, yang mungkin membuat kita terluka, sakit hati. Nah, kesabaran itu akan membuat kita menanggung itu. Kita rela untuk memikul semua itu, kesulitan-kesulitan itu, sakit hati itu, ya, atau ketersinggungan itu. Kita rela untuk memikul itu dan tidak meledak, tidak melepaskan itu, kita tidak gampang untuk mengatakan kayak kita mengangkat satu beban dan saya sudah capek dan buang. Tidak.
Tuhan mengatakan tanggunglah, saling menanggunglah, bertahanlah menanggung dengan sabar semua beban-beban itu. Dan ampuni ini, kalau kita punya kesabaran itu, kita akan mengampuni setiap luka-luka yang datang kepada kita, setiap hal-hal yang menyinggung kita itu, yang membuat kita sakit, menderita. Tuhan katakan ampuni. Ya, kalau kita punya komplain, kalau ada orang lain yang punya kelemahan dan kelalaian yang atau bahkan dosa yang mempengaruhi kita, yang mengena kita, yang melukai kita. Tuhan katakan supaya kita saling mengampuni. Dan itu timbul dari hati yang sabar. Mengampuni. Nah, apa yang kita maksud dengan mengampuni? Apa itu mengampuni? Mengampuni berarti kita memberi kebaikan dengan cuma-cuma. Itu kata mengampuni. Itu seperti anugerah. Seperti kita beranugerah juga. Ya, kita memberi hal-hal yang baik itu dengan cuma-cuma. Bukan karena orang itu pantas untuk mendapatkannya. Bukan karena orang itu punya jasa atau sesuatu yang baik sehingga kita melakukan hal yang baik. Tidak. Mengampuni berarti kita memberi yang baik dengan cuma-cuma. Kita memperlakukan orang dengan baik dengan cuma-cuma. Kita membatalkan dosa. Atau kalau kita umpamakan seperti hutang. Kalau dosa itu seperti hutang, ya katakanlah misalnya kalau kita naik mobil dan kemudian mobil kita diserempet orang dan mobil kita tergores. Mungkin memang orang itu berhutang kepada kita untuk memperbaiki mobil kita yang tergores itu. Tapi mengampuni berarti kita membatalkan hutang itu. Kita katakan, oke, tidak apa-apa. Tidak usah diperbaiki, nanti saya yang perbaiki saja. Seperti itulah kira-kira mengampuni. Ya, secara fisik digambarkan demikian. Tapi ya secara mental atau secara di hati kita adalah demikian. Bahwa orang yang melukai kita, orang yang menyinggung kita, kita katakan, tidak apa-apa. Nanti saya tidak hitung itu sebagai hutang. Tidak apa-apa. Saya bisa perbaiki semuanya ini sendiri. Kita tidak menghukum dia. Tapi kita memperlakukan dia lebih baik daripada yang pantas dia terima. Itu yang namanya mengampuni. Jadi jangan katakan, ya saya sudah ampuni, cuma saya tidak mau bicara dengan dia lagi. Itu berarti kita belum bebaskan dia dari hutang. Kita masih menghukum dia. Ya, saya ampuni dia. Tapi saya tidak mau duduk sama-sama dengan dia. Saya tidak mau tinggal sama-sama dengan dia. Saya tidak mau satu gereja dengan dia. Saya tidak mau dia dalam keluarga ini. Itu bukan mengampuni. Kalau seperti itu. Mengampuni berarti kita membebaskan orang tersebut dari hukumannya, dari dosanya. Bahwa kita tidak hitung lagi. Nah, mengampuni tidak berarti melupakan. Ya, jangan sampai kalau kita mungkin punya, kita terluka, mungkinnya ada kata-kata jahat yang disampaikan kepada kita, ada perlakuan-perlakuan jahat dari orang yang melukai kita, dan sampai sekarang pun kita masih ingat hal itu. Nah, bukan berarti bahwa pengampunan itu kita harus lupakan semua itu. Karena melupakan bukanlah mengampuni, melupakan itu sebuah kelemahan. Itu kelemahan otak kita. Kalau kita sudah tua, kita banyak lupa. Ya, kalau kita suka lupa, itu bukan sebuah kelebihan. Oke, jadi mengampuni bukan berarti kita harus lupa. Tapi mengampuni adalah kesadaran kita. Kita sadar, kita ingat bahwa hal-hal jahat telah terjadi kepada kita. Kita ingat, kita tahu dengan pasti bahwa orang itu memang berdosa. Orang itu melakukan kesalahan kepada kita. Kita tahu, kan kita tidak lupa itu. Tetapi kita memutuskan untuk membebaskan dia dari kesalahannya. Untuk membatalkan dosa-dosanya. Kita memutuskan untuk tidak menghukum dia. Kita memutuskan untuk bersikap baik. Untuk memperlakukan dia lebih baik dari yang pantas untuk tidak dapatkan. Itu yang disebut dengan pengampunan. Bukan harus melupakan. Ya, kalau di dalam Alkitab dikatakan Tuhan melupakan, tidak mengingat-ingat dosa kita, itu bukan berarti Tuhan lupa karena dia sudah tidak ingat. Yang mana itu ya? Itu bahasa metafora, itu bahasa puitis. Bahwa Tuhan mengampuni kita sehingga seperti katakanlah dia tidak ingat-ingat lagi. Dia tidak
Dia tidak bawa terus di hadapannya bahwa kita ini berdosa dan harus dihukum. Tapi dia memutuskan untuk membebaskan kita dari dosa itu. Membatalkan dosa kita, membebaskan kita dari hukuman itu. Itulah yang dimaksud dengan pengampunan. Ya. Dan pengampunan juga tidak menunggu permintaan maaf atau pengakuan dosa dari orang. Ya, kadang-kadang, bagaimana saya mau ampuni dia? Dia belum datang ke saya minta maaf. Saudara, pengampunan tidak demikian. Ya, cerita Yusuf, kalau saudara masih ingat Yusuf ya, dia tidak lupa bagaimana saudaranya menjual dia. Dia tidak lupa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia. Tapi dia mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan ketika saudara-saudaranya belum datang, belum bilang, Yusuf minta maaf, ampuni kami, kami ini sudah bersalah. Sebelum itu dilakukan, Yusuf sudah mengampuni mereka. Dan kalau kita menunggu permintaan maaf baru kita mengampuni orang, sudah bisa bayangkan kalau Tuhan memperlakukan itu kepada kita. Ada begitu banyak dosa kita yang kita lakukan kepada Tuhan yang kita tidak sadari. Dan kalau Tuhan harus menunggu kita datang minta maaf baru dia bisa ampuni kita, bagaimana nasib kita? Ada begitu banyak dosa yang kita tidak sadari, atau sebelum kita mengaku dosa, sebelum seorang itu mengakui dia salah dan dia bilang, saya tahu, saya sadar saya salah, saya akui saya salah, baru kita mau ampuni. Banyak juga kita tidak tahu dosa kita, bagaimana kita mau mengakuinya. Tapi pengampunan adalah kita membatalkan dosa itu. Sekalipun mereka belum minta maaf, sekalipun orang-orang belum mengaku dosa, kita sudah mengampuni mereka. Dan dikatakan bagaimana kita mengampuni adalah sama seperti, ya ampunilah seorang yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Apa yang menjadi dasar? Kenapa kita mesti mengampuni? Apa yang menjadi motivasi kita untuk kita mengampuni adalah karena Tuhan telah mengampuni kita. Allah mengampuni kita dengan harga yang fantastis. Dia, Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal. Tidak ada yang lebih mahal daripada itu. Yesus Kristus, anak Allah. Allah yang maha mulia, yang nilainya tidak terhingga itu. Dia rela menjadi manusia dan mati. Nilai dari nyawanya ini, nyawa hidup yang tidak terbatas ini. Itu fantastis harganya, dan dia mengampuni kita dengan harga yang mahal yang dia sendiri bayar. Untuk mengampuni kita, dosa-dosa kita. Karena dosa kita juga kepada Allah yang tidak terbatas. Tapi Allah membayar semua harganya untuk mengampuni kita. Nah, kalau kita sadari itu, kita seharusnya mengampuni. Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan kalau kita tidak mengampuni, ya saudara, ingat ini. Kalau saudara memang percaya kepada Yesus Kristus, kalau saudara percaya bahwa darahnya begitu mahal telah dicurahkan untuk menebus kita. Kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan hanya karena Tuhan Yesus mati untuk saya, karena dia mati di kayu salib supaya dosa saya diampuni, karena dia sudah tanggung semua itu di kayu salib, karena dia sudah mengalami hukuman itu di atas kayu salib, sehingga saya bisa dibatalkan hukuman saya bisa dibatalkan dosa saya tidak harus dihukum lagi karena dia sudah tanggung semua hukuman itu. Kalau saudara percaya itu, namun kalau kita tidak mengampuni, maka apa yang sedang kita lakukan adalah kita sedang mengatakan bahwa kematian Yesus untuk menanggung dosa orang yang percaya kepada dia itu belum cukup untuk mengampuni dosa-dosanya. Itu yang sedang kita katakan. Kalau kita tidak mengampuni saudara kita, orang percaya, yang untuknya Kristus telah mati, untuknya Kristus telah menanggung dosa-dosanya, dan kita tidak mengampuni dia, berarti kita menganggap remeh apa yang Tuhan sudah lakukan kepada dia. Kita bilang, itu belum cukup, saya tidak bisa ampuni dia karena belum cukup. Apa yang Tuhan bayar belum cukup, dia harus terima penghukuman dari saya. Itu yang sedang kita katakan kalau kita tidak mengampuni orang.
saudara kita yang percaya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Yang belum diampuni oleh dosa-dosanya, yang Tuhan, darah Tuhan, pengorbanan Tuhan belum diaplikasikan kepada dia. Kalau kita tidak mengampuni dia, kita sedang mengatakan bahwa hukuman Allah, karena dia kalau dia tidak bertobat, orang tersebut yang tidak percaya, dan dia terus melakukan dosa dan tidak percaya kepada Yesus Kristus untuk mengalami pengampunan dosa, suatu waktu nanti Allah akan menghukum dia di neraka selama-lamanya. Dan saudara, kalau kita tidak mengampuni orang itu, kita sedang mengatakan bahwa hukuman Allah yang akan dijatuhkan ke atas dia, hukuman kekal selama-lamanya di neraka, itu tidak cukup untuk menegakkan keadilan. Kita sedang mengatakan dia hukumannya di neraka harus ditambah dengan hukuman sekarang ini. Itu yang sedang kita katakan. Dan saudara, kita menghina Tuhan kalau kita tidak mengampuni. Tapi saya percaya saudara, kalau kita tidak mau seperti itu ya, kita tidak mau menghina Tuhan, kita tidak mau meremehkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ya, karena itu kita mau mengampuni. Ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih inilah kekuatan yang mempersatukan kita, yang membuat kita bisa hidup bersama, bersatu, dan hidup panjang. Bukan karena kita sama, bukan karena kita semuanya orang baik dan tidak ada saling melukai, saling menyinggung, bukan. Tapi karena kita memiliki kasih satu sama lain. Kasih inilah yang membungkus semua tadi itu. Inilah esensi dari semua tadi itu. Belas kasihan, lemah lembut, kebaikan, kesabaran, kerendahan hati, saling menanggung, saling mengampuni. Semua ini adalah karena kasih. Dan kasih inilah kekuatan itu. Dan bagaimana kita dapatkan kasih ini? Kembali dasarnya tadi. Bagaimana Allah telah mengasihi kita. Mari kita berakar di dalam situ. Kita benamkan diri kita di dalam kasih Allah itu. Selalu kita ingat siapa kita ini, apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Siapa kita ini, orang yang berdosa, orang yang harus dimurkai, tetapi Tuhan telah bertindak dengan penuh kasih karunia kepada kita. Benamkan diri kita di situ, benamkan diri kita di dalam kasih Allah itu, supaya muncul belas kasihan di dalam hati kita, supaya timbul kerendahan hati di dalam hati kita, supaya ada kesabaran di dalam hati kita. Dan dengan demikian kita akan bersikap baik kepada orang, kita akan lemah lembut kepada orang, dan kita akan menanggung dengan tekun, kita akan memikul beban orang lain, dan kita akan mengampuni orang lain. Karena kita terbenam di dalam kasih Allah itu. Hari ini kita akan membenamkan diri kita dalam kasih Allah di dalam perjamuan kudus. Di sini kita akan mengingat. Kita akan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Khususnya ketika Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kita, membatalkan dosa-dosa kita. Jadi saya mengundang kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, untuk ikut berpartisipasi dalam perjamuan kudus ini. Inilah saat kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami semuanya, yang telah mengampuni kami. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa saling mengampuni satu sama lain. Sama seperti Engkau memandang kami sebagai orang benar, biarlah kami juga bisa memandang saudara-saudara kami sebagai orang benar. Kami tidak perhatikan kekurangan-kekurangan mereka. Kami tidak bawa segala dosa-dosa mereka di hadapan kami. Tetapi sama seperti Engkau, Tuhan, sejauh timur dari barat,
Bagaimana Engkau mengubur dosa kami ke dalam tubir lautan, demikianlah Tuhan kami mau membuang jauh segala kekurangan saudara-saudara kami, segala kelemahan, segala dosa mereka, dan mengubur semuanya itu dalam tubir lautan sehingga kami tidak melihatnya lagi. Kami akan menjauhkan itu dari kami. Dan biar kami hanya memandang kepada kebaikan-kebaikan saudara-saudara kami. Dan kami berlaku baik. Kami berlaku dengan lemah lembut. Kami sabar menanggung satu sama lain. Dan kami membatalkan dosa-dosa sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara kami, dan semua orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami. Hanya Engkau yang sanggup melakukan semua itu, dan kami percaya hanya kasih-Mu saja yang bisa melakukan semua itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami mau mengingat saat ini kasih-Mu yang besar itu. Kami mau tinggal terbenam di dalam kasih-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar ini. Engkau menebus dosa-dosa kami. Engkau mengampuni semua kesalahan kami. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Kami yang dahulu adalah orang berdosa. Kami yang harusnya dimurkai. Kami yang harusnya dipermalukan di dalam neraka yang menyala-nyala. Yang harusnya tidak diakui di hadapan Engkau dan malaikat-malaikat-Mu. Namun Engkau telah merubah kami, identitas kami. Kami menjadi orang-orang pilihan-Mu. Kami menjadi orang kudus-Mu yang spesial di mata-Mu. Kami menjadi orang yang dikasihi oleh Engkau, Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ini. Kami mau mengingat saat ini Tuhan, pekerjaan-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau nyatakan di dalam perbuatan-Mu kepada kami, Tuhan. Kami ingat Tuhan Yesus yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kami untuk menanggung dosa kami di atas kayu salib. Bahwa sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri-Nya, Tuhan, Engkau mengambil roti, memecah-mecahkannya. Engkau berikan kepada murid-murid-Mu. Dan Engkau berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Tidak ada yang sanggup untuk mengambil itu daripada-Mu. Tidak ada yang sanggup untuk mengambil nyawa-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas nyawa-Mu sendiri. Dan Engkaulah yang menyerahkan diri-Mu sendiri untuk menjadi korban penebusan atas dosa-dosa kami. Supaya dosa kami dibatalkan. Supaya tidak ada lagi penghukuman atas kami. Karena semuanya sudah Engkau ambil. Karena semuanya sudah Engkau tanggung. Segala kesalahan kami, segala dosa kami yang begitu banyak. Yang bahkan setiap hari kami terus masih berdosa. Semuanya Tuhan telah Engkau pikul, telah Engkau tanggung di atas tubuh-Mu di kayu salib. Dan seluruh hukuman yang menyertai itu, hukuman yang harusnya jatuh ke atas dosa-dosa kami itu, atas diri kami yang berdosa, sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Sehingga tubuh-Mu hancur di sana. Hancur oleh hukuman atas dosa-dosa kami yang harusnya jatuh ke atas kami. Tuhan, terima kasih hanya karena tubuh-Mu yang Kau serahkan. Hanya itu yang membebaskan kami dari hukuman kekal. Hanya itulah yang memberikan kepada kami keselamatan. Kami akui bukan karena kami orang baik, bukan karena kami lebih baik dari orang lain, tapi karena kasih-Mu semata-mata, karena anugerah-Mu semata-mata, Engkau melakukan semua itu bagi kami. Kami terima pengorbanan-Mu Tuhan. Kami akui pengorbanan-Mu, dan kami meletakkan kepercayaan kami hanya kepada-Mu, kepada perbuatan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Mari kita makan bersama. Demikian pula Tuhan, Engkau mengambil cawan sesudah makan, dan Engkau berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan, terima kasih, Engkau mencurahkan darah-Mu yang mahal itu untuk membeli bagi kami perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru itu dikatakan bahwa Engkau Allah, Engkau tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa kami. Engkau akan mengampuni segala kesalahan kami. Dan kami akan menjadi umat-Mu, Engkau menjadi Allah kami selama-lamanya. Itu adalah perjanjian yang kekal. Engkau akan bersama-sama dengan kami. Tidak pernah ada keterpisahan.
Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membuang kami. Engkau tidak akan membelakangi kami lagi. Tapi Engkau akan menghadapkan wajah-Mu senantiasa kepada kami. Dan Engkau akan bersuka cita atas kami untuk berbuat baik kepada kami. Untuk menanam dan menumbuhkan kami dengan segenap hati-Mu dan dengan segenap jiwa-Mu. Oh Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang besar ini yang Engkau membeli perjanjian baru yang luar biasa ini bagi kami. Kami yang adalah orang-orang berdosa, orang-orang bukan orang yang sempurna, yang setiap hari kami mengecewakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami semuanya. Dan kami akui Tuhan. Kami ada dalam perjanjian kekal dengan Engkau. Bukan karena kebaikan kami. Bukan karena kami punya banyak jasa, perbuatan-perbuatan hebat yang kami lakukan kepadamu. Sama sekali bukan. Tapi karena Engkau yang membeli perjanjian baru ini bagi kami oleh darah-Mu yang mahal itu. Itulah yang melayakkan kami untuk ada dalam perjanjian kekal dengan-Mu. Dan Engkau menjadi Bapa kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau Allah kami dan kami umat-Mu selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akui dan kami hanya percaya oleh darah-Mu saja. Mari kita minum bersama. Amin, amin. Oleh kuasa darah Kristus, kita telah diampuni, kita telah dibebaskan dari dosa. Dan mari kita berikan segala pujian kepada Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Dan biarlah kasih-Nya ini menguasai hidup kita, sehingga kita bisa hidup bersama-sama, saling mengasihi, terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, dan keanehan-keanehan di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya pada hari ini Tuhan. Kami berikan segala hormat kemuliaan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan kasih Allah itu yang sudah kita benamkan diri kita tadi ya, akan membuat kita menjadi orang yang berbelas kasihan, bermurah hati, yang akan berbuat baik kepada orang-orang. Dan apa yang sudah Tuhan berkati kita, uang yang sudah kita miliki, hasil pekerjaan kita yang sudah Tuhan berkati, saya percaya kita semuanya mau untuk
melakukan yang baik bagi orang dengan segala yang sudah Tuhan berkati kepada kita. Mari kita bawa persembahan kita pada hari ini kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh iman bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan yang Dia telah berikan kepada kita. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, ini lebih dari yang pantas untuk kami terima. Dan Engkau telah memberikan kepada kami lebih dari yang kami butuhkan. Tuhan, kami mau menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain. Dan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau percayakan kepada kami. Kami mau biar semua ini bisa dipakai untuk menunjukkan kemurahan-Mu kepada semua orang. Untuk menunjukkan kebaikan-Mu kepada semua orang. Untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkau adalah Allah yang mengampuni dosa-dosa. Yang telah menyediakan penebusan yang sangat mahal. Yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menyediakan nyawanya, darahnya untuk menjadi korban penghapus dosa semua orang. Dan biar berita ini sampai ke ujung bumi Tuhan. Kepada semua orang. Dan orang-orang mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Dan biar kami bisa menjadi saluran berkat-Mu yang lebih lagi bagi orang-orang banyak. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lupa, kayaknya aku janjian sama Mr. Z. Halo Mr. Z, kamu di mana? Halo Mr. Panda, kamu di mana aja nih? Aku tadi ketiduran Mr. Z. Kamu dari mana Mr. Z? Ya itu aku tadi jalan-jalan cari kamu, taunya kamu tidur. Iya, aku kecapean Mr. Z. Habis banyak kerjaan, banyak tugas. Iya sama juga, aku juga banyak PR di rumah. Iya, tapi Mr. Z, tahu nggak hari ini hari apa Mr. Z? Hari ini hari Minggu. Iya, kita sapa teman-teman dulu ya Mr. Z. Halo teman-teman. Halo parents di rumah, apa kabar? Semoga semuanya teman-teman di rumah sehat-sehat ya. Iya, yang pasti semua Iya. sehat-sehat. Ya teman-teman, hari ini Mr. Panda dan Mr. Z ada surprise. Wow, apa itu? Hari ini kan hari ibu Mr. Z. Iya, kita ada surprise. Kita hitung yuk. Ya, Mr. Z, hitung. Mr. Z, come on, Mr. Z. Ayo, 1, 2, 3. Yuk kita nonton yuk. Thank you, God, for the gift that you gave.
Galak. Baby lelahi. Who? Baby lelahi, right? Ini senga. Empat. Empat? 40? Ya. Wah, masih muda. 36. 5 tahun. Berapa umurnya? 5 tahun. I don't know. You don't know. Oke. 37. Oh iya, 37. Masih muda atau tua? Tua. Tua. 3. Mainan. Suka bikin kue donat. Sayang. Kasih bersih rumah. Mami bilang itu. Mami bilang belajar. Rajin berdoa. Rajin berdoa? Iya. Terus? Rapikan tempat tidur. Rapikan tempat tidur? Wes, mantap. Karena rumah rapi dan bersih. Oh, baik kepada mami dan belajar dan rajin belajar. Rajin berdoa dan rajin makan. Di rumah rapi dan bersih. Kalau lu, Ci? Biar kotoran di rumah. Oh, tidak ada kotoran di rumah. I obey, respect and control self. Memeluk saya dan menyayangi saya. Melindungi saya dan menyayangi saya. Suka goreng telur. If I do something good, mom support me. If I do something wrong, mom correct me. And get konsekuensi too. Nah, konsekuensi, that's mommy love you. Okay? Tas dan baju. Kalung dan cincin. Terima kasih gambar I love you. Lihat bunga berbentuk hati. I make for mom heart and fun. You can make it, Yes, I can make it. so mom. Apa? I love you, mami. Love you, mami. Itu saja. Itu saja. Iya. Nggak ada yang lain. Tidak. Ya sudah. Bye. Every Mother Day, Mommy. I want to buy a wolf, Mommy. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day! I miss you, Mommy. Mwah. Mwah, mwah, mwah. Mwah. Dan mwah. Ibu, ayah pernah bercerita tanpa sulitnya hari-hari yang engkau lewati ketika mengandung aku. Tetapi engkau tetap tegar dan terlihat begitu bahagia. Bahkan harus berjuang dengan kesakitan untuk melahirkan aku ke dunia ini. Belum lagi ketika aku mulai tumbuh, semakin banyak waktu yang engkau korbankan bagiku. Kerapku berontak dan membuatmu sedih. Namun, hatimu yang tulus tetap membimbingku dengan penuh kasih. Dalam doa-doamu, engkau selalu mengingat aku. Tak lelah engkau melakukan semua itu. Tak bosan engkau mengucapkan doa-doamu. Ku tahu engkau begitu peduli pada anakmu. Maafkan aku, Ibu, jika aku membuat
membuat engkau sering bersenyum. Jika aku membuat engkau kecewa, jika aku membuat engkau lelah, sebab tak bisa aku gantikan air matamu. Tak bisa aku mengobati kekecewaanmu. Tak bisa aku usir kelelahanmu. Aku bangga menjadi anakmu, memiliki seorang ibu yang tegar, memiliki seorang ibu yang tegas, memiliki seorang ibu yang peduli, perhatian, bahkan memberikan begitu banyak waktu bagiku. Selamat Hari Ibu. Aku berdoa Tuhan memberkatimu dan melindungimu, menjadikanmu berkat bagi keluarga dan orang lain. Selamat Hari Ibu. This is a very important day. We must be grateful for this day. This day means a lot to our mothers who brought us into this world. If it wasn't for them, where would we be at this moment? Mother, we are grateful for what you did for us. Never get tired caring for us. Here I am talking about a mother who carried you for 9 months in her womb, who raised you until now. Happy Mother's Day, Mom. Terima kasih Mama atas apa yang memberikan hidup Reva, dan terima kasih atas berkat menurun hidup Reva, dan harap Mami dia cepat sakit. Tuhan memberkati Mami. Terima kasih Mami, I love you. Happy Mother's Day. Ibu, terima kasih telah melahirkanku. Ibu, terima kasih telah mengajariku supaya aku bisa berkembang. Terima kasih juga telah memberiku makan supaya aku bisa hidup. Terima kasih atas dosamu. Aku menyayangimu, Ibu. Today is Mother's Day. There are many letters to be written. To us, you are great, wonderful, and cautious. You are always a pro mother, also good, a mother that encourages and true. In every trials and struggle, we give thanks to the Lord to have a mother like you. And for our last word, we love you, Mom. Tracy Priska Trevin. Puisi untuk Ibu. Ibu, sebuah kata yang sungguh lekat dengan bibirku, sebuah kata dengan sejuta perjuangan dan pengorbanan. Sosok lembut, halus, penuh kasih, malaikatku yang Tuhan berikan buatku. Ibu, orang pertama yang ingat hari ulang tahunku, selalu punya waktu untuk mengingatkanku, yang masih suka berkata, jangan lupa kerjakan PR-PR di sekolahnya ya. Kali yang masih suka berkata jangan lupa makan ya, sekalipun engkau sendiri sibuk mengurusi segala pekerjaanmu yang tiada habis-habisnya. Maaf Bu, jika masih sering merepotkanmu dengan segala mauku, melukai hatimu dengan segala tingkah burukku, masih sering mengganggu tidurmu dengan segala keluh kesahku, masih sering nakal menyusahkan hatimu, masih suka marah tak jelas mengikuti egoku yang tak terkendali. Terima kasih Bu untuk segala pengorbananmu, untuk segala nasihatmu, untuk segala jerih payahmu, marahmu, galakmu, cerewetmu. Aku tahu semua demi baikku, semua karena sayangmu, semuanya untuk membentuk pribadiku. Ibu, tak akan cukup kata-kataku untuk melukiskan segala jerih payahmu, lelahmu, capekmu, dan waktumu. Semuanya tak akan mungkin terbalas. Terima kasih banyak Ibuku tersayang. Di dalam doaku, kiranya Tuhan selalu memberkati hidupmu, memberkati segala jerih payahmu. I love you Mom, Happy Mother's Day. Mami, terima kasih. Mami sudah merawatku dari kecil sampai besar. Dan
you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mom. Saya Samuel dan saya Sherin. Kami berdua mengucapkan selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day, Mommy. Wow, Mr. Panda, gimana acaranya? Wow, acaranya sangat menarik, banyak surprise. Ya, Mr. Panda sama Mr. Z juga mengucapkan Happy Mother's Day. Mr. Z, habis ini kita ada acara lagi kan, Mr. Z? Nah, ada acara lagi. Gimana Mr. Z? Sepertinya di live Zoom, Mr. Z. Wow, berarti kita akan ketemu teman-teman lagi ya? Iya. Oke, kalau begitu. Ya, teman-teman, sampai ketemu di live Zoom ya teman-teman dengan Mr. Panda and Mr. Z. Ya, bye-bye. Sampai ketemu ya teman-teman. Bye-bye.